Ngulik, ngobrol asik bareng Klik Kamaro. Kalian pernah nggak sih mendengar istilah loto? Loto adalah kepanjangan dari lock out take out. Loto ini bermanfaat untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tapi loto nggak cuma bisa dipakai di lingkungan industri loh. Lalu bisa dipakai di mana? Nah, untuk cari tahu lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya dengan pakar dari Master Lock, Pak Eko dan Pak Arif. Halo Pak Eko, Pak Arif, bagaimana kabarnya? Halo, kabar baik Ibu. Kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Baik juga. Langsung aja nih ya Pak, saya akan tanya-tanya hal seputar lockout take out. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak, apa sih lockout take out itu? Ya, lockout take out adalah gabungan antara penerapan metode mekanis, pemasangan gembok, peringatan tertulis, pemasangan label atau tag yang dipasang pada suatu peralatan sebagai peringatan kepada orang lain bahwa peralatan bersumber energi berbahaya tersebut sedang diisolasi dan tidak boleh dioperasikan selama gembok dan label tersebut terpasang pada peralatan tersebut atau mesin tersebut. Nah, jadi dari pengertian lockout take out tadi, di sini ada pengertian dari lock-nya sendiri. Jadi terpisah antara lock dan tag-nya sendiri. Kalau dari lock yang dimaksud di sini adalah sistem penguncian sumber energi. Jadi setelah sumber energi dimatikan agar tidak bisa dioperasikan, maka dipasangkan lock yang dimaksud dari pengertian tersebut. Kemudian kalau dari pengertian tag-nya sendiri, tadi yang sudah disampaikan Pak Eko, dari tag ini adalah alat komunikasi untuk menyampaikan bahwa sedang dilakukan suatu pekerjaan. Jadi setelah tadi dipasangkan lock atau gembok yang dimaksud, kemudian ditambahkan dengan ID tag-nya sebagai alat komunikasi di lapangan. Jadi tidak terjadi miss nanti antara pekerja yang berada di lapangan karena sudah diberikan ID tag-nya. Jadi loto ini bisa dibilang seperti gembok untuk mengunci energi berbahaya dan juga penanda begitu ya Pak? Benar. Nah, Istilahnya sebagai alat komunikasi lah supaya orang yang mendekati, mengerti dan memahami bahwa mesin tersebut sedang ada perbaikan atau pekerjaan tertentu. Jadi tidak sembarang bisa dihidupkan. Atau misalkan mau dihidupkan, dia harus izin dulu dengan orang yang sedang melakukan pekerjaan. Biasanya di teks tersebut ada tuh namanya siapa yang mengerjakan, tanggal berapa, jam berapa, selesainya sampai kapan. Jadi ada informasi jelas di teksnya tersebut. Bahkan di beberapa industri yang kita temui ada fotonya. Jadi bukan hanya nama, tapi foto orang yang sedang mengerjakan. Seperti itu. Nah, dari teks yang tadi sudah dipasangkan di masing-masing industri, biasa pekerja sudah memahami sih Bu, fungsi dan pentingnya daripada safety loto ini sendiri. Kalau sudah dipasangkan teksnya sebagai sumber komunikasi tadi, dipasangkan gemboknya juga, berarti memang di peralatan tersebut memang tidak boleh untuk dioperasikan, seperti itu. Biasanya loto ini diterapkan di mana saja sih Pak? Dan kapan aja waktu saat-saat loto ini diperlukan? Kalau sebenarnya loto itu harusnya diterapkan di semua lini kehidupan ya. Jadi kalau sekarang kan konteksnya lebih banyak di industri, karena memang kita pahamnya loto itu banyak di industri. Nah, sebenarnya di kehidupan sehari-hari di rumah pun kita pun harusnya pakai loto. Misalkan kita sedang melakukan servis AC, nah biasanya kan kita cuma mematikan terus sumber energinya atau listriknya, terus ditinggal orang banyak tidak tahu. Nah, harusnya itu diberitahu, diinformasikan, jangan sampai ketika sedang terjadi perbaikan, terus orang nggak tahu main hidupin, ternyata sedang dalam perbaikan dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya sih seperti itu. Sebenarnya saat ini penggunaan loto juga sudah mulai meluas ya, jadi nggak cuma di industri saja, jadi di rumah sakit, di gedung perkantoran, di mall, sekarang sudah banyak yang menggunakan loto, karena memang loto udah jadi standar keamanan buat mereka gitu ya. Nah, jadi kapan juga loto digunakan? Biasanya kita bagi jadi ada dua nih. Pertama adalah proses maintenance. Maintenance sendiri, ya ada maintenance yang rutin. Rutin ini biasanya sudah ada schedule-nya. Jadi misalkan penggantian part, penggantian oli, atau memang dia harus, kalau istilahnya kayak motor atau mobil yang sudah masuk kilometernya, dia harus diservis. Seperti itu yang rutin. Kalau nggak rutin, biasanya ada satu kejadian nih, misalkan ada kerusakan, ada yang patah, ada yang rusak, maka dia harus diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu sebelum dilakukan butuh loto. Selain hal tadi misalkan yang lebih general, shutdown industri, nah itu wajib pakai loto. Biasanya semua dimatikan
untuk itu wajib pakai Loto. Selain tadi maintenance yang rutin, non rutin dan yang esensial tadi, ada juga proses cleaning industri. Nah ini juga kadang suka dilupakan nih sama pihak-pihak tertentu. Wah, sebenarnya cleaning mesin itu juga wajib pakai Loto, karena kita tahu beberapa tahun lalu ada kejadian di mana ketika pembersihan, ya ketika terjadi proses pembersihan, terus mereka tuh sedang membersihkan mesin rafinasi gula. Jadi kan biasanya setelah selesai proses produksi mereka bersihkan, nah, supaya kristal-kristal yang menempel itu lepas, supaya nanti mesinnya berjalannya dengan baik. Ketika proses pembersihan sedang berlangsung, ternyata ada satu karyawan yang tidak paham bahwa wajib memasangkan Loto. Nah, mereka nggak tahu ada teman-teman yang sedang dalam mesin tersebut sedang bersihkan. Mereka hidupin nih, karena tidak ada pemberitahuan, tidak dapat informasi secara langsung bahwa sedang ada pekerjaan tersebut. Nah, yang dihidupin ini adalah gula yang panasnya 400 derajat Celcius. Nah, itu akhirnya teman-teman yang ada di dalam itu cuma satu yang selamat, cuma ya mengalami luka gitu. Karena ini hal-hal yang tidak diinginkan, makanya Loto penting buat industri. Jadi sebelum pembersihan dari kita Pak Eko tadi, seharusnya memang diwajibkan sih ya, ada sumber energinya, khususnya tadi di pabrik gula itu, untuk di valve ataupun gate valve-nya yang terdapat pipa untuk menyalurkan gula panas tersebut, pada valve-nya tersebut dipasangkan penguncian safety Loto. Jadi ketika sudah dipasangkan, mungkin kejadian yang Pak Eko ceritakan tadi tidak akan terjadi. Karena apa? Karena tim untuk produksi ketika datang ke valve tersebut, di sana sudah terpasangkan gemboknya dan juga ada alat komunikasi teksnya bahwa di mesin mixer tersebut sedang dilakukan pembersihan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi wajib dipasangkan. Kalau sudah dipasangkan gembok dan teksnya seperti ini, mungkin tidak bisa langsung diaktifkan dari valve-nya tersebut ya Pak Eko ya. Jadi tidak terjadi suatu kecelakaan kerja. Nah, seperti itu kalau dari proses dari pembersihannya tadi. Jadi Loto ini memang diperlukan ya Pak, nggak cuma untuk di industri tapi juga bisa di rumah atau di perkantoran. Dan yang penting juga untuk para karyawan mengerti gitu ya, Loto ini penting gitu. Ya, itu yang terpenting Ibu. Jadi kalau di industri karyawan harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu bahwa untuk suatu safety lock dan take out ini sudah menjadi kewajiban mereka ketika tadi ada proses maintenance, service ataupun pembersihan ya Pak Eko ya. Benar. Jadi itu sudah diedukasi untuk semua karyawan di lini bagian lapangnya paham. Jadi ketika ada maintenance, ada pembersihan, ada service, itu sudah mau tidak mau dan sudah wajib untuk mengaplikasikan safety lockout dan take out ini. Karena di sini untuk mencegah suatu kejadian yang memang tidak kita inginkan. Seperti itu sih Pak Eko ya. Seperti itu Ibu. Jadi emang Loto ini penting ya Pak untuk demi alasan keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam mengimplementasikan sistem Loto? Oke. Mungkin Pak Eko bisa jawab di sini. Oke. Untuk pentingnya. Nah, pertama kita memang ini adalah strategi dari baik itu manajemen maupun pekerjaan sendiri, gimana supaya Loto bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari dalam bekerja. Jadi yang pertama adalah kita harus mendevelop. Jadi kita harus membangun bagaimana program Loto. Jadi mungkin di awal-awal terus terang Loto masih belum dipahami oleh sebagian besar teman-teman di industri ya. Gimana cara penerapannya, gimana cara pakainya. Nah, untuk yang sudah paham, mereka mulai dari hal yang kecil dulu, misalkan satu prosedur, misalkan penggantian part. Nah itu dulu yang harus dibuat, diruntunin. Nanti untuk proses-proses yang lainnya, baru nanti ngikutin. Istilahnya tinggal copy paste. Jadi kita masuk kepada satu prosedur kecil untuk penggunaan Loto. Yang kedua, mengimplementasikan. Jadi gimana atau alat apa saja yang paling cocok sih untuk mengisolasi peralatan atau sumber energi yang ada di perusahaannya masing-masing. Jadi kan Loto sendiri alatnya banyak ya. Ada beberapa kategori, ada gemboknya sendiri, ada stack, ada electrical lockout, ada mechanical, ada macam-macam. Nah, dia harus paham mengenai alat-alat tersebut. Terus kita juga
ada hal yang terpenting ya. Jadi tadi Ibu bilang kan semua karyawan juga harus paham. Jadi yang ajari ya. benar, yang diajari nggak cuma orang-orang tertentu yang harus melakukan proses loto, tapi karyawan di luar itu juga wajib kita informasikan, di training supaya mereka paham ketika sudah melihat sign-nya tersebut, oh itu sedang melakukan proses loto, sedang ada perbaikan gitu. Maka mereka tidak boleh mendekati atau mengganggu proses tersebut. Yang keempat, kita harus memastikan. Jadi selain itu dijalankan, kita juga harus pastikan bahwa benar proses tersebut dijalankan. Alat yang digunakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh manajemen ataupun tim safety yang ada di industri tersebut masing-masing ya. Nah, juga yang terakhir adalah kita melakukan audit. Auditnya apa? Mengenai prosedur yang sudah dijalankan sebenarnya sudah tepat atau masih bisa dikembangkan lagi. Kemudian mengenai peralatannya, device-nya yang sudah dipakai, apakah sudah mewakili dari kebutuhan sumber energi yang ada di industri, itu juga harus dilakukan inspeksi Pak ya. Terus kuantitinya, kita kan sudah melakukan audit ini fungsinya nanti mengevaluasi, jadi ternyata kuantitinya jangan sampai pinjam-pinjam nanti ya. Dari divisi yang satu mungkin sudah melengkapi satu set safety loto, ketika maintenance mereka sudah dipergunakan, kemudian divisi yang lain juga akan melakukan penguncian. Nah ini supaya tidak terjadi saling meminjam ya Pak ya. benar. Jadi untuk device-nya ini juga dipastikan cukup untuk mengcover daripada kebutuhan safety masing-masing industri itu sendiri. Itu juga perlu untuk diinspek juga ya Pak ya. Baik, jadi sebagai konklusinya, yang pertama adalah di develop begitu ya Pak, Ya, khusus untuk loto ini. Lalu yang kedua adalah mengimplementasikannya. Yang ketiga adalah training untuk semua karyawan harus mengerti dan paham mengenai loto ini. Lalu yang keempat itu memastikan bahwa semua prosedur sudah dijalankan dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah di audit, gitu ya. Betul. Dievaluasi. Baik, mungkin dari Pak Eko atau Pak Arif ada tambahan lainnya yang mau dijelaskan mengenai loto ini? Ya, mungkin kalau dari pengertian loto ini sendiri, yang terpenting adalah sistem loto tadi ya Bu ya, yang sudah ada 4 tadi atau 5 tadi, itu dijalankan dengan baik. Apabila itu sudah dijalankan, karyawan juga sudah diberikan edukasi, di training, kemudian dari perusahaan juga sudah menyediakan semua device dengan lengkap, prosedurnya pun juga sudah ada, itu kemungkinan akan bisa berjalan dengan baik untuk safety loto. Dan safety loto ini fungsinya juga untuk mencegah terjadi suatu kecelakaan kerja ya. Satu lagi harus ada satu tim ataupun orang yang khusus di sana yang tadi mungkin prosesnya memastikan bahwa alat tersebut dipakai. Karena kadang kita temui di industri itu banyak teman-teman yang nakal, istilahnya tanda kutip ya. Artinya sebenarnya mereka sudah tahu, cuma suka agak nyeleneh gitu loh, menggampangkan. Nah, ini yang bisa menyebabkan human error gitu ya. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Jadi istilahnya kalau di industri harus ada polisinya nih yang memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Dan bahkan untuk di Indonesia sendiri menurut kami sudah lebih dari 80% sih Bu ya, untuk di industri itu yang sudah menerapkan safety loto dan take out itu sendiri. Gitu. Jadi memang safety loto ini sangat penting dan memang menjadi suatu kewajiban ketika sedang dilakukan maintenance khususnya untuk di industri itu sendiri. Hanya sih kita penerapan loto ini bisa berjalan dengan baik itu dengan caranya mengedukasi ataupun dengan ada punishment dan rewards. Bahkan kita dengar di beberapa industri itu ada misalkan dia kehilangan satu kunci aja, itu bikin surat berita acaranya harus sampai ke direksi. Nah, betul sekali. Itu artinya bahkan ada juga yang sampai kena SP, misalnya penghilangan satu kuncinya aja, karena itu kan mengganggu proses gitu ya, proses produksi, proses perbaikan segala macam itu mengganggu. Karena di industri waktu itu adalah uang, karena mereka kehilangan waktu untuk melakukan proses produksi saja ruginya sudah banyak banget ya. Jadi paling ya. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Arif untuk penjelasannya. Jadi kita sudah membahas semua nih seputar lock-out take-out, mulai dari apa itu loto hingga cara untuk mengimplementasikannya. Terima kasih Pak Eko, Pak Arif untuk waktunya. Sudah mau berbagi.
Ya, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi pendengar semua. Sehat-sehat terus ya, Pak. Baik Bu, terima kasih. Tagout has been the only worker identification option for blinds during maintenance. If not properly secured, tags could fall off from wind, exposure, or movement. Or if not following procedure, a worker may choose not to tag themselves. This exposes them to hazards, particularly when coworkers don't know they're performing maintenance down the pipeline. Blind lockout is now possible with the MasterLock Blind Flange Lockout device. With simple and efficient installation, the device prevents unauthorized removal of a blind. Oke teman-teman, sekian untuk episode Ngulik kali ini. Jangan lupa untuk nantikan terus episode selanjutnya dari Ngulik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.